Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di minggu yang ke-9, pertemuan kita yang ke-9, mata kuliah kecerdasan buatan akan kita lakukan pada hari ini. Kita akan membahas untuk tema selanjutnya mengenai penentuan objek data dan pembersihan data. Ini sangat penting ya mahasiswa semuanya, karena sebelum masuk ke dalam proses utama di pengolahan dengan menggunakan kecerdasan buatan, metode-metode kecerdasan buatan, kita perlu menentukan objek, kita perlu membersihkan data. Oleh karenanya, di dalam ini ya, ada business understanding, data preparation. Nah, ini kita masuk ke dalam preparasi datanya. Kemarin kita sudah memahami bagaimana pemahaman untuk kita memahami data dengan mendescribe datasetnya. Nah, ini dalam preparation data kita memilih nantinya mempersiapkan datanya sebelum masuk ke dalam modeling. Nah, ini ada yang namanya CRISDM, Cross Industry Standard Process Data Mining. Loh, ini kan mata kuliah kecerdasan buatan, Pak. Iya. Jadi di dalam cabang besar, tubuh besar kecerdasan buatan itu terdapat irisan-irisan data mining, ada pengolahan citra, yang nantinya tergabung dalam computer vision, yang semuanya itu membentuk sistem cerdas. Ya, ada data mining, ada deep learning yang merupakan bagian dari kecerdasan buatan. Makanya tidak lepas dari metode-metode yang hampir sama seperti di dalam data mining. Nah, metodologi umum untuk data mining analitik proyek data ini berfungsi untuk apa? Menstandarkan proses. Menstandarkan proses semua level dari pemula hingga pakar penggunaan data preparation ini. Wah, ini slide saya ini sampai 80 slide ya mahasiswa semuanya. Jadi nanti mungkin saya skip, bisa saudara nanti baca sendiri ya. Karena kalau nanti kita lebih dari 30 menit biasanya sudah fokusnya hilang ini nanti. Jadi nanti saya mencoba untuk menerangkan yang bagian yang terpenting di dalam penentuan objek data dan pembersihan data. Nah, terminologi dan definisi dari data pre-processing, data manipulasi, data cleansing, atau normalisasi, istilahnya itu ya, merupakan transformasi data mentah menjadi format yang mudah dipahami. Nah, ini adalah data mentah. Kita siapkan ini, kita kelompok-kelompokkan, kita siapkan untuk bisa mendapatkan pola, gambaran, bentuk yang nantinya bisa kita mudah pahami. Nah, prosesnya di sini melibatkan koneksi ke satu atau banyak sumber data yang berbeda. Membersihkan data yang kotor. Data yang kotor itu data yang tidak kita butuhkan ya. Memformat ulang, merestrukturisasi data yang akhirnya menggabungkan data ini untuk digunakan dalam analisis. Nah, ini fakta-fakta terkait data preparation. Kenapa penting kita menyiapkan data di sini? Karena di sana itu biasanya terdapat missing data. Data noisy itu gangguan banyak data dan tidak konsisten data tersebut. Manfaatnya apa? Nah, ini manfaatnya adalah menjadi lebih efisien dan efektif jika kita mempersiapkan data tersebut.
Kita bisa memperbaiki error, mengidentifikasi error. Nah, itu salah satu manfaatnya. Tahapan dan tantangan data preparation. Nah, ini memakan waktu lama. Porsi teknis yang dominan. Nah, ini bisa saudara lihat ini. Data mentah saudara kita siapkan untuk nantinya diolah ke predictive modeling. Kita membutuhkan training data dan evaluasi ini tes data. Beda ya. Nah, ini nanti tolong bisa dipahami itu nanti. Data training itu untuk apa? Untuk predictive modeling. Data testing itu apa? Untuk evaluasi dari model yang kita buat. Nah, ini adalah data preparation, di mana nantinya ada pemilihan data secara rasional untuk inclusion maupun exclusion yang membutuhkan proses report di sana. Pembersihan data, konstruk data, jadi menyusun data tersebut, menginput data tersebut, mengintegrasikan, lalu format datanya. Nah, ini yang ada di dalam data preparation. Proses atau tahapan yang nantinya harus saudara lalui untuk bisa menyiapkan data agar nantinya masuk ke proses modeling. Nah, tahapannya yang pertama pemilihan, pembersihan, dan validasi. Nah, ini ya, kita sudah masuk ke dalam intinya. Yang pertama memilih data itu mempertimbangkan pemilihan datanya, menentukan dataset yang akan kita gunakan. Ingat ya, dari setiap kolom data Excel kita, tidak semuanya kita gunakan. Kita pilih yang benar-benar yang nantinya bisa kita terapkan di dalam model yang nanti kita akan implementasikan. Kumpulkan data tambahan yang sesuai. Nah, ini ya, yang sesuai dikumpulkan. Yang tidak sesuai kita hidden atau kita singkirkan terlebih dahulu. Pertimbangkan penggunaan teknik pengambilan sampel. Jadi pada saat nanti saudara mengambil sebuah data, biasanya melalui kuesioner. Kalau datanya didapatkan melalui kuesioner, berarti nantinya saudara harus melihat objek datanya siapa saja, sampel datanya bisa nggak dari 5.000 mahasiswa FTIK, kita mengambil sampel 500 mahasiswa. Oh, menurut teori statistik, perwakilan sampel 5.000 mahasiswa yang kita ambil datanya dari 500, kita sebarkan, bisa digunakan sebagai sampel untuk menentukan keseluruhan populasi, seperti itu. Nah, yang kedua adalah membersihkan data. Kita putuskan bagaimana menangani nilai-nilai khusus dan maknanya di dalam data tersebut. Jadi setiap kolom itu kita harus ketahui makna-makna dari masing-masing atribut atau kolom atau fitur di situ ya, yang nantinya bisa kita gunakan atau tidak. Validasi data ini masuknya pada kualitas data dan tingkat kecukupan data. Cukup nggak data 500 kuesioner itu mewakili 5.000 mahasiswa? Misalnya contohnya seperti itu. Nah, ini syarat-syaratnya ya untuk cleaning data setidaknya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 syaratnya. Deskripsinya bagaimana, penggunaannya bagaimana, noise-nya bagaimana, pendekatan yang dilakukan untuk menghilangkan noise tersebut bagaimana, teknik mana yang digunakan sehingga berhasil menghilangkan noise, apakah ada kasus atribut yang tidak dapat diselamatkan, dan pastikan datanya terbebas dari noise ya. Parameter data laporannya, nah ini salah satu selanjutnya ya, parameter selanjutnya validasinya, kebenarannya bagaimana, kelengkapannya, konsistensinya. Nah ini ya contohnya dulu STM atau SMK. Nah ini tidak boleh ada yang tidak konsisten, harus konsisten datanya. Kecukupan data. Biasanya kalau saya memberikan kuesioner atau form itu, prodi mana, teknik informatika, ditulis teknik informatika atau ada teknik informatika pagi, teknik informatika sore. Nah ini harus kita putuskan
harus kita cleaning, harus kita pastikan semuanya konsisten. Rincian tahapan data preparation setelah tadi kita memilih, membersihkan, memvalidasi, ada construct data yang kita bangun atributnya, latar belakang informasi tersebut dari mana, bagaimana, integrasinya, ini tahapan yang keempat, harus bisa digabungkan dengan data yang lainnya, catatan yang lainnya, tabel yang lainnya, lalu bentuk dan format datanya. Tahapan data preparation di sini versi simple ini. Ini kalau tadi versi yang kompleks ya. Sampling data, pengertian sampling. Tadi saya nyatakan, berikan pernyataan apakah 5.000 mahasiswa FTK bisa terwakili dengan 500. Nah ini kita menggunakan pengertian dari sampling data. Jumlah populasi, jumlah sampel, apakah bisa mewakili keseluruhan populasi. Makanya tidak semua populasi kita ambil datanya. Hanya sampelnya saja. Karena kalau nanti diambil keseluruhan data, misalnya jumlah seluruh Indonesia ini, masyarakat Indonesia yang ada berapa? 257 juta ya. Sangat besar sekali. Apakah nanti diambil datanya semua? Tidak ya. Otomatis dari Jawa sekian sampel, dari Sumatera sekian sampel, Papua sekian sampel, ini nantinya diambil sebagai perwakilan dari keseluruhan populasi. Nah, itu pentingnya agar tidak terlalu memakan biaya dalam ukuran maupun biaya yang lainnya. Nah, kategori metode sampling di situ ya, probability sampling method itu. Ada simple random sampling, cluster sampling, systematic sampling, stratified random sampling ya. Nah, itu ada banyak sekali teknik-tekniknya, di mana kategorinya di sini adalah probability sampling yang populasinya diketahui, non-probability sampling populasinya tidak diketahui. Nah, kesimpulan dari probability sampling di sini untuk statistik, sedangkan non-probability sampling untuk analitik. Nah, ini ya, metode sampling yang bisa saudara lihat di situ. Tahapan sampling ada 1 sampai 5 step di situ. Yang pertama mendefine target populasi, memilih sampling frame-nya. Tahapan yang kedua, tahapan yang ketiga memilih metode samplingnya, lalu menentukan size sampelnya, lalu mengumpulkan dari data-data sampling tersebut. Nah, ini. Nah, ini ya, yang kemarin kita lakukan. Ada silakan saudara baca di situ ya. Nah, ini biasanya kalau sudah masuk ke dalam sampling, di sini adalah presisi, berapa banyak yang relevan, recall, berapa banyak yang dipilih, F1 score, harmonisasi rata-rata dari precision dan recall, MCC, koefisien korelasi antara klasifikasi biner, antara observasi dan prediksi, AUC, relasi antara tingkat true positif dengan false positif. Nah, ini istilah-istilah yang nantinya undersampling, menyeimbangkan dataset dengan mereduksi ukuran kelas yang melimpah. Oversampling, kebalikan dari undersampling, dilakukan jika kuantitas data tidak mencukupi. Undersampling berarti di bawah, over berarti melebihi ya, masih semuanya. Metode dari resample data training. Teknik resampling di sini adalah smoothie, bootstrap. Nah, bootstrap yang digunakan ini keberadaan data, ini penentuan objeknya, ini mahasiswa semuanya. Objeknya diperoleh dari mana? Di sebuah dinas
atau logistik yang lainnya, atau organisasi yang mana. Nah, ini keberadaan data dari berbagai sumber. Data tersebut harus berada pada objek tertentu, mahasiswa semuanya. Data mahasiswa FTIK. Nah, ada objeknya ya. Jadi saudara harus memahami itu. Kelengkapan datanya, kualitas data. Ini kalau ini governance pemerintahan ya, mahasiswa semuanya. Federasi database, organisasinya jelas. Ontologi, pemahaman dari database tersebut. Nah, ini yang biasa digunakan, yang sedang saya lakukan penelitian juga, pemilihan data, di mana tidak semua fitur kolom-kolom ini kita gunakan ya. Kita hanya memilih 2 atau 3 kolom yang nantinya kita terapkan di dalam model kita. Ada teknik-tekniknya di situ ya. Wah, ini nih. Ada standar error, standar deviasi, ini untuk melihat nantinya kedekatan antara kolom satu dengan kolom yang lainnya ya nantinya. Kalau nantinya nah ini kita lakukan definisi seleksi fitur proses otomatis atau manual memilih fitur data yang paling berkontribusi. Biasanya pemilihan seleksi fitur antara kolom satu dengan kolom yang lainnya itu biasanya kita menggunakan tingkat kemiripan datanya. Kalau mirip, kalau 2 kolom mirip itu kita singkirkan salah satu kolomnya. Kenapa? Karena mirip. Karena mirip tidak berpengaruh terhadap model tersebut, makanya kita hilangkan atau tidak butuhkannya. Manfaatnya apa nanti? Mereduksi overfitting. Semakin kecil data yang double, maka keputusan berdasarkan noise semakin berkurang. Overfitting nantinya, mereduksi itu. Meningkatkan akurasi, mereduksi waktu training. Jadi semakin kecil titik data, kompleksitas algoritmanya berkurang ya, dan pelatihan algoritmanya lebih cepat. Nah, ini biasanya ada unsupervised dan supervised. Unsupervised metode yang mengabaikan variabel target. Supervised metode yang menggunakan variabel target. Nah, ini seleksi fiturnya, ada kualitatif, kuantitatif, di mana kalau kualitatif kategorikal ya, ada nominal dan ordinal. Kuantitatif di sini ada interval dan rasio. Kuantitatif otomatis yang numerik, kategorikal biasanya yang NIM, kode pos, jenis kelamin, nah itu ya. Nah, validasi data. Nah, ini slide selanjutnya ini nanti biasanya praktek ya mahasiswa semuanya. Nah, nanti saya tidak semuanya langsung menuju ke slide-slide yang berikutnya ya. Nanti setelah ini pandas dan lain sebagainya ini. Nah, ini latihan dari seleksi fitur ini mahasiswa semuanya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini silakan nanti dipraktekkan ya. Silakan nanti dipraktekkan. Nah, ini maksud dari setiap skrip yang saudara nanti bisa praktekkan. Nah, saya tidak akan sampai ke dalam praktek ini ya, mahasiswa semuanya. Nanti saudara baca. Yang menjadi concern saya adalah mengenai seleksi fitur. Nah, dari penjelasan seleksi fitur saya tadi, sebagai bentuk keaktifan dan kehadiran saudara, silakan membuat new diskusi. Sebutkan teknik-teknik dalam seleksi fitur yang saudara ketahui. Ada teknik-teknik seleksi fitur, silakan dicari di dalam Google. Di dalam Google, algoritma dari seleksi fitur. Silakan nanti membuat new discussion dengan judul nama dan NIM, dan
body message-nya adalah jawaban dari pertanyaan saya. Itu ya mahasiswa semuanya. Jadi kita tadi pembahasannya mengenai ini saja. Nah, sampai selesai fitur, lalu data cleaning. Slide yang paling banyak itu adalah penjelasan mengenai script. Nanti bisa saudara baca. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang ke-9 ini. Mohon maaf sebelumnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa membuat new discussion dan menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.